Coba buka bersama dengan saya. Kejadian pasal yang pertama, ayat 11, ayat 12, dan ayat yang ke-29. Kejadian pasal yang pertama, ayat 11, ayat 12, dan ayat yang ke-29. Tiga ayat ini nampaknya aneh, saudara. Tapi saya sekali lagi berdoa supaya hari ini kita melihat akan kebenaran itu. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Pada ayat yang ke-29, kita loncat. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi apa, saudara? Makananmu. Saya teringat pada bulan Desember yang lalu, saya dalam perjalanan dari Jakarta ke Amerika, dan pesawat yang saya tumpangi transit di Taipei selama 3 jam. Saya masih ingat, saya buka Alkitab saya karena kami tunggu di ruang tunggu sambil menunggu boarding. Dan saya baca akan Alkitab ini, saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Ada timbul pertanyaan dalam hati pada waktu itu sebetulnya, Tuhan, kenapa pada satu pasal kejadian ini Tuhan begitu boros dengan menceritakan akan adanya pohon yang menghasilkan buah yang ada bijinya? Apa yang signifikan dari buah yang ada bijinya? Hari ini orang mencoba menghasilkan pohon dengan buah yang tanpa biji, supaya lebih gampang makannya. Manusia ingin selalu serba lebih mudah. Kalau perlu ditelan tanpa dikunyah. Dan mengunyah sendiri di perut dan tidak membuat sakit. Nah, apa yang signifikan tentang buah yang ada bijinya? Dan Tuhan begitu boros menghabiskan 3 ayat untuk bicara akan pohon yang ada buah yang ada bijinya. Apa sih yang mau dikatakan? Kenapa enggak Yohanes 3:16 diulang 3 kali? Kenapa justru pohon yang berbuah dan ada bijinya yang harus diulang, dan diulang lagi? Ketika saya renungkan akan 3 ayat ini, saudara, tiba-tiba mata saya melihat sesuatu. Dengar baik-baik, saudara. Ini yang Tuhan ungkapkan dalam hati saya. Pada ayat yang ke-29 dikatakan bahwa segala pohon di mana ada buah yang ada bijinya, Tuhan berkata, itu akan menjadi makanan. Ketika saya temukan ayat itu, Roh Kudus berkata begini, segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, di dalamnya ada daya multiplikasi yang luar biasa yang Allah berikan buat kita. Anda bertanya, Pak, daya multiplikasi yang seperti apa? Justru pada biji itulah daya multiplikasi. Mari kita lihat secara sederhana dan secara bodoh aja. Kalau seseorang memberikan Anda sebuah mangga, buah mangga, apa yang kau buat? Kita kupas kulitnya, kita buang kulitnya. Misalnya Anda tidak selfish lah, Anda orang yang rohani sekali.
Di Toronto ini Anda bisa menanam sebuah pohon mangga, arum manis. Anda bawa dari Jawa Timur, Anda begitu bangga. Bisa nyelundup masuk, bawa buah-buahan, tanpa ketahuan. Orang Indonesia bawa bandeng, bawa dendeng, bawa abon, segala macam dia bawa, saudara. Seperti mau kiamat aja. Misalnya Anda begitu rohani, tapi yang satu ini kurang, Anda selundupkan sebuah bukan bijinya, buah mangga. Karena oma Anda berkata, ini untuk kamu nanti di Toronto nggak ada mangga seenak mangga kebunnya oma. Lalu Anda bawa masuk. Sampai di Toronto Anda tertemplak sekali oleh Roh Kudus. Dan engkau berkata, dibuang sayang, dimakan berdosa. Anda ingat Pastor Joe, kasihin pendeta aja. Disucikan dengan demikian. Tanpa membuang barang yang baik. Tapi Anda berkata gini, Pastor, saya berikan buah ini dengan satu syarat. Kulitnya boleh dibuang, dagingnya boleh dimakan, bijinya kembalikan kepada saya. Dan tentu untuk apa menyimpan akan biji, dibuang kulitnya, dimakan dagingnya, hari berikutnya ditelepon, silahkan ambil biji kesayanganmu. Anda datang 50 mile, lalu Anda berkata, mana bijinya? Lalu biji itu Anda tanam di Toronto. Anda tumpangi tangan sehingga bisa tumbuh rupanya saudara. Di tengah-tengah salju, dia tumbuh juga mangga arum manis. Saudara dengar baik-baik. Dari satu biji itu sebetulnya, melahirkan sebuah pohon mangga. Katakanlah pohon itu hanya berbuah sekali. Dan sekali berbuah hanya 10 biji. Dari satu biji mangga, berapa buah dihasilkan? 10. Kalau 10 itu Anda makan dagingnya, buang kulitnya, yang kali ini tanpa perasaan guilty Anda sikat semua akhirnya. Anda tanam lagi biji itu. Kalau masing-masing menghasilkan 10, berapa? 110 dong, yang satu kan berbuah lagi saudara ya. 110, matematikanya come on. Bayangin, bukankah itu daya multiplikasi? Nangkep saudara. Tuhan tidak salah. Dia boroskan 3 ayat untuk berkata, dia menciptakan pohon yang buahnya ada bijinya. Dan di ayat 29 dia berkata, itu akan menjadi makananmu. Segala sesuatu yang Allah berikan di dalam hidup kita, di dalamnya ada daya multiplikasi yang luar biasa yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dengar baik-baik saudara. Hidupmu di dalam Kristus Yesus, segala yang engkau sudah nikmati dari Dia, sebetulnya bukan untuk engkau habiskan sendiri. Sebab di dalamnya ada daya multiplikasi yang luar biasa. Saya mau beritahu, setiap anak Tuhan punya kemampuan multiplikasi yang luar biasa dalam segala hal. Setiap gereja lokal punya kekuatan multiplikasi yang luar biasa. Sebab kita makan yang berasal dari Dia. Dan semua yang dari Dia ada daya multiplikasi yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Engkau boleh berkata, saya memulai sesuatu dengan kecil. Hidup saya hari ini tidak ada artinya apa-apa. Dengar baik-baik, jangan anggap remeh semua yang Allah sudah investasikan dalam hidupmu. Di dalamnya ada daya multiplikasi yang luar biasa. Bulan Januari yang lalu, saya seperti disentakkan Tuhan lagi untuk melihat akan masa lalu saya. Pada awal Januari itu saya sedang di California bersama dengan keluarga. Dan saya mengunjungi akan hamba Tuhan yang baru kami kenal pada akhir tahun yang lalu. Anda mungkin pernah dengar namanya Pendeta Robert Slayerden. Bulan September tahun lalu dia berkunjung ke Semarang. Dan itu pertama kali dia berkunjung ke Indonesia. Dan dia dibuat kaget oleh Tuhan. Melihat bahwa orang-orang Indonesia begitu haus dan lapar akan Tuhan. Gereja kami penuh sekali dengan orang sehingga ratusan orang harus pulang, tidak bisa masuk ke dalam.
Dan itu sudah dipaksakan sehingga 2.500 orang bisa masuk dalam gedung kami. Dan kebaktian pagi itu kami mulai jam 9, setengah 4 pagi orang sudah antri di luar, saudara. Begitu kebaktian selesai siang jam 1, saya berkata, tolong gedung gereja dikosongkan karena kami akan bersihkan. Mereka taat, mereka keluar, begitu keluar tidak pulang, ngantri lagi untuk kebaktian sore jam 6. Dan mereka tahan. Tukang bakso pinter ya, dia tawarkan bakso sampai berdiri dia makan bakso, saudara. Jadi dia tahan, dia berdiri, dia tunggu 5 jam, 4-5 jam untuk kebaktian berikutnya. Sehingga ketika Robert Claren lihat begitu, dia berkata, kenapa nggak kita majukan jam kebaktiannya? Sehingga jam kebaktian diajukan 1 jam, karena jangan sampai orang nunggu terlalu lama. Dan dia berkata, aku datang ke Semarang bukan untuk tidur, aku datang untuk menyampaikan firman. Dan dia begitu dijamah Tuhan sehingga sekarang semua misionarinya dia yang di Indonesia dipindahin ke Semarang sebagai base-nya. Nah, Januari lalu ketika saya di California, kita buat appointment, saya mau ketemu dengan dia sebab penting sekali untuk jalin hubungan ya. Lalu kemudian saya datang ke sana dengan seorang teman dan dia terima dengan baik sekali. Lalu kemudian dia berkata begini, besok kamu kemana? Saya berkata, saya nggak ada acara, masih di California. Bisa nggak kamu khotbah di acara chapel sekolah Alkitab kami? Karena ini penting sekali buat siswa untuk mendengar apa yang Tuhan bicara dalam hidupmu. Saya berkata, boleh, saya akan datang. Singkat cerita, hari berikutnya saya datang jam 10 pagi, dan chapel dimulai. Pastor Robert berkata kepada semua stafnya, berhenti kerja, hari ini kita chapel, semua pendeta dia berkata, berhenti kerja, masuk ke gereja, kita kebaktian. Dan dia sendiri duduk di paling depan, dan dia dengerin saya khotbah. Dan itu gereja penuh dengan siswa sekolah Alkitab, semua stafnya, dia undang jemaatnya, dia berkata, kalau Anda besok bisa off, semua datang ke gereja, kita ada kebaktian khusus. Saya dikenalkan oleh Pastor Robert, saya maju ke depan, saudara. Dan begitu saya berdiri, semua orang tepuk tangan, welcome. Dan saya sampaikan firman dan roh Tuhan kerja luar biasa. Sepersekian detik mungkin dalam hidup saya hampir hilang apa yang Tuhan mau sampaikan. Kenapa? Karena saya dibawa ke masa lalu saya sebetulnya. Saya dibesarkan dari keluarga miskin. Dan orang tua tidak punya apa-apa sebetulnya. Anda tanya, Pak, seberapa miskinnya? Saya beritahu saudara. Saya masih ingat ada tahun-tahun di mana untuk makan saja berat sekali. Kami 3 bersaudara, saya punya 2 adik perempuan, dan saya anak laki 1 dan nomor 1 juga dalam keluarga. Orang tua begitu berat secara ekonomi, saya masih ingat beberapa kali mereka bisa beli beras untuk dimasak nasi, tetapi mereka tidak punya cukup uang untuk bisa belikan lauk pauk buat anak-anak makan dengan baik. Saya masih ingat satu hari, mami saya hanya bisa beli telur 1, saudara. Dan dia berkata, ini untuk bertiga. Saya bilang, bagaimana telur 1 untuk makan bertiga? Dia punya keahlian itu digoreng begitu tipis, saudara. Dan kemudian dibagi 3. Dengan itu kami makan. Saudara bisa bayangin, kalau Anda tanya, sampai seberapa miskin, Pak? Sampai seperti itu kondisi keluarga. Nggak ada yang bisa diharapkan, saudara. Saya berpikir akan hari depan pun tidak berani. Karena saya tahu mungkin mereka tidak akan sanggup biayai sekolah saya dan sebagainya. Karena mereka begitu menderita, mereka begitu berat pada waktu masa kecil kami. Yang kedua, saya ini orang yang rendah dirinya besar sekali. Anda tanya, sampai seberapa, Pak? Saya beritahu saudara. Karena saya ini cucu pertama dari opa-oma kami, mereka begitu proteksi saya sampai berlebihan. Saya tidak boleh bergaul dengan orang-orang sebaya saya ketika saya masih kecil. Itu rumah halaman depan mereka gembok, saya nggak bisa keluar dari rumah. Karena mereka berkata, jangan bergaul dengan orang kampung, nanti tidak baik untuk kamu. Jadi mereka proteksi saya begitu rupa, tujuannya baik, tapi caranya tidak baik. Saudara tahu apa yang terjadi? Satu hari, mereka lupa menggembok akan pintu depan, saya bisa keluar. Apa yang saya buat? Saya lari tanpa ngerti arah mau kemana. Pokoknya saya lari sekencang-kencangnya, hari itu saya merdeka. Hari Yobel buat saya. Saya lari tanpa ngerti mau kemana, saudara.
Begitu mereka tahu, mereka kejar saya. Setelah mereka meninggal, opa oma meninggal, orang tua saya lebih memberikan kebebasan. Lalu ketika saya mulai TK, SD, kelas 1, saya mulai bergaul keluar. Nah, apa yang terjadi? Saya tidak pernah bergaul dengan yang lain. Ketika mereka buat permainan, saya nggak tahu itu main apa. Jadi saya mau ikut, tapi kehadiran saya jadi gangguan buat mereka. Nangkep saudara? Jadi kalau saya ikut main dengan mereka, mereka berkata, ya ini lagi ngaco aja. Mereka marah-marah, mereka tendangin saya, suruh pergi saudara. Anak sepertinya nggak ada apa-apa, tapi itu goresan penolakan begitu berat dalam diri saya. Anda tahu, papi saya harus nemenin saya sekolah sampai kelas 3 SD, tidak bisa ditinggal. Ada perasaan insecure yang begitu berat dalam diri saya. Perasaan tidak aman dalam diri saya. Kalau sampai orang tua tidak ada, itu perasaan tidak aman itu begitu kuat. Dan saya nggak bisa sekolah. Saya mesti nangis minta pulang. Dan setelah kelas 4 mungkin saya malu ya dengan teman-teman yang lain. Bayangin yang lain karena yang nungguin, saya ditungguin papi saya. Dia duduk di depan di luar kelas memang betul, tapi semua orang kan tahu itu papi saya. Jadi saya lama-lama mungkin malu karena kelas 4 sudah makin gede. Saya minta papi saya tidak usah menungguin lagi. Tapi perasaan rendah diri saya begitu besar, saudara. Saya kalau ketemu orang yang tidak saya terlalu kenal gitu ya, ngobrol berdua begitu, laki lah. Kalau perempuan sudah, itu monster mengerikan buat saya. Jangan bicara perempuan sama saya, jangan bicara perempuan. Forget it. Saya ngomong laki, saudara. Kalau itu nggak deket sekali, itu kalau ngobrol itu bisa basah kuyup, keringat dingin keluar. Dan saudara, saya cerita apa adanya ya. Saya kalau ketemu orang gitu ya, saudara, di mana jadi toko di mana gitu ya, dia lihat saya lihat dia. Apa yang saya buat? Saya pergi. Jadi orang berkata, ini orang sombong sekali. Ketemu kok nggak nyapa, disapa diam aja, malah pergi. Saudara tahu apa yang sebetulnya dalam perasaan saya? Bisa muncul begini. Nanti kalau saya gantian nyapa, ya kalau dia nerima saya. Kalau dia enggak, kan saya sebut. Penolakan itu sampai kayak begitu. Anda bilang, Pak agak gila kalau gitu. Mungkin saudara. Serius. Parah. Jadi berdiri begini ini mujizat nih sebetulnya. Serius. Sampai begitu. Jadi orang gitu tuh hopeless saudara. Apakah sekolahnya pinter sekali? Enggak juga tuh. Biasa-biasa. Kalau jenius, mending ya. Enggak. Jadi orang kayak begitu tuh bisa apa? Satu kali saya terima Tuhan, saya bertobat saudara. Tidak otomatis hilang. Jujur saya bilang, tidak otomatis hilang. Karena itu sudah masuk ke kepribadian. Satu hari papi saya ajak saya ke gereja. Kebaktian jam 6 pagi. Pendetanya sudah almarhum sekarang. Seorang pendeta yang sudah ada umur, sudah tua, putih semua rambutnya. Dia kalau khotbah, tangan sudah gemeter saudara. Kalau dia khotbah, suaranya sudah bergetar. Sudah lemah orangnya. Ketika dia khotbah, saya perhatikan sebagian besar jemaatnya tidur. Saya nggak pernah tidur kalau dia khotbah. Pak, apakah urapan kuat? Bukan, saudara. Cuma kagum saya. Saya bilang begini, om tua itu lebih hebat dari saya. Dia bisa tetap khotbah, ditinggal tidur, tetap khotbah. Loh, itu kan bisa menghadapi penolakan, saudara, loh. Iya kan? Coba pendeta sekarang kalau Anda khotbah, itu mic sudah dilempar. Dia santai, dia khotbah terus. Saya melotot begini. Hebat. Nggak ada respon. Tidur. Kebaktian jam 6 pagi. Itu kan sudah mujizat, saudara. Jam 6 pagi kebaktian. Kalau ke gereja pada berangkat jam 5 dan sebagainya. Jadi saya bilang, saya nggak mungkin kayak dia.
ini orang hebat. Saya nggak tahu dia khotbah apa, saya nggak tahu. Tidak satu pun khotbahnya yang sampai sekarang itu masuk di pikiran, nggak tahu. Memang nggak ngerti saya khotbahnya apa. Ngaco aja kanan kiri ke kanan kiri, ngomong terus pokoknya. Yang lain tidur dia cuek aja, ngomong aja. Dan buat saya itu sesuatu yang luar biasa. Sedang saya ini orang nggak nyapa balik aja, sakitnya luar biasa. Kayak orang ditolak, saudara. Ketika saya lihat dia khotbah, saya bilang, aku nggak bisa kayak dia. Bagaimanapun dia lebih hebat. Dia berkata, Tuhan, nggak mungkin aku berdiri di tempat dia berdiri. Nggak mungkin. Bisa mati berdiri saya kalau suruh khotbah, saudara. Kalau di kelas, ini sudah hafal nih, apa hitungan apa segala macam. Dipanggil ya, buat di papan tulis. Itu ya pandangan dari sekian puluh teman seperti pisau dilemparkan. Jadi ketika saya tulis, hilang semua, saudara. Nol. Bayang. Jadi orang ini apa yang bisa diharapkan? Ada. Belakangan saya baru tahu, saudara. Hobinya Tuhan itu ngambilin yang begitu-begitu, saudara. Itu hobinya Tuhan. Orang-orang yang nggak kepake itu. Yang merasa nggak punya apa-apa. Dia bilang, nah yang ini aku ambil. Belakangan saya tahu, itu yang Tuhan mau. Kenapa? Supaya tidak ada satu orang pun dipermuliakan. Dan kemuliaan hanya bagi dia. Ngerti, saudara? Saya buka hidup saya apa adanya, buat saudara. Nggak ada orang hebat. Yang hebat Yesus Kristus Tuhan kita, saudara. Sekali Tuhan tangkap kita, dan dia mulai beri makan roh kita, dia investasikan kebenarannya. Hati-hati, saudara. Di dalam apa yang dia beri, daya multiplikasi dia beri buat kita. Di dalam kehidupan saudara dan saya, dengar baik-baik, ada kekuatan ilahi yang luar biasa Allah berikan buat saudara. Amen, saudara. Saya kalau lihat ke belakang, saya bilang, saya nggak tahu. Buat saya murni, ini Tuhan dalam anugerahnya. Nggak ada apa-apa. Parah. Saya bisa ceritakan detail semuanya. Saya bilang, nggak ada. Ini cuma orang buangan yang Tuhan lewat, diambil. Itu aja. Tapi ketika dia beri sesuatu yang ilahi, daya multiplikasinya luar biasa di dalam kita. Saya kenal betul apa yang dia berikan dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan angkat kita, apa yang sebetulnya Tuhan mau tanamkan dalam hidup kita? Dengar baik-baik, saudara. Ini yang saya ingin kita belajar. Ketika Anda mulai berjalan dengan Tuhan, dan dia mulai masukkan semua yang ilahi dalam hidupmu, jangan belajar dengan otakmu, belajar dengan hatimu. Buka Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat. Perhatikan mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ini nasihat Daud kepada Salomo untuk menyiapkan dia jadi seorang raja besar. Amsal pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Belum saya baca buat saudara. Saya ditanya banyak orang, membuat kamu diberkati, kamu yang membuat gereja tumbuh. Saya jujur dengan saudara, saya nggak bisa memberi jawaban. Saya hanya bisa berkata, Tuhan aja. Bulan depan
kita akan kedatangan satu kru televisi dari TV Kristen Belanda. Saya nggak tahu mereka dengar dari siapa. Mereka sudah kirim akan utusannya pada Maret yang lalu. Dan orang Belanda ini berkata, kami dengar apa yang Tuhan kerjakan di gereja ini. Jadi kami minta izin bulan Juni akan kirim satu kru televisi. Kami ingin meliput akan kebaktian dan minta waktu untuk wawancara. Ini untuk disiarkan di Belanda dan Eropa dalam TV mereka. Saya persis di Amerika, staf saya tanya, Anda dengar dari mana? Ya, orang cerita bahwa Tuhan bekerja di tengah-tengah kalian. Kan orang tanya, kenapa bisa begitu? Saya nggak bisa jawab, saudara. Sebab saya tahu siapa saya sebetulnya. Saya ngerti persis orang ini seperti apa. Saya tahu persis semua ketidakmampuan orang. Nggak ada apa-apanya. Semua karena dia. Kalau Anda bisa belajar dengan hati, daya multiplikasinya, kerjanya dahsyat. Amen. Lihat Amsal 4 ayat pertama. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Nah, dengar ini ilmunya ilmu apa, saudara? Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah, dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Daud ngajar kepada Salomo. Dia ceritakan kepada anak-anaknya. Katanya, biarlah, apa saudara? Hatimu memegang perkataanku. Berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Dalam terjemahan yang dikatakan, learn it by heart. Belajarlah dengan hati, saudara. Kalau Anda bisa belajar dengan hati, Anda akan kenal Tuhan. Sebab hati kita ini yang Tuhan mau sebetulnya. Lebih dari segala sesuatu, dia lihat hati kita. Ketidakberdayaan kita bisa membuat hati itu menyerah dan berkata, semua karena Engkau Tuhan. Orang yang tinggi hati, dia merasa dia mampu. Orang yang rendah hati, dia tahu semua karena dia dan bergantung kepada Allah. Oleh karena itulah Daud mengajarkan kepada Salomo dan dia ajarkan kepada anak-anaknya, dia berkata, learn it by heart, belajarlah dengan hati. Mengenal Tuhan tidak pakai intelek kita, tapi pakai hati. Ada seorang imam abad pertengahan bernama Fenelon. Dia adalah imam yang dipastrai mendidik calon raja-raja Perancis. Dan orang ini orang yang rohani sekali, dan oleh karena itulah pada akhir hidupnya dikucilkan oleh gereja. Dia berkata begini, untuk orang bisa mengerti di sini, di otak, dan pengertian yang di otak ini bisa turun sampai ke hati. Dia berkata, long way. Untuk tahu di sini begitu gampang, saudara. Tapi yang di sini turun ke hati, dia berkata, long way. Dan banyak orang yang sampai akhir hidupnya tidak pernah nyampe di sini. Hanya di sini, saudara. Karena itulah untuk calon pemimpin dan calon raja, Daud berkata, learn it by heart. Engkau masih lemah, nak. Engkau tinggal dengan kami. Ketika engkau masih tidak berdaya, learn it by heart. Belajar dengan hati. Nanti Allah yang memberdayakan engkau dengan kuasanya. Amin, saudara. Kalau Anda mau bergerak ke next level, itu visi kami tahun ini. Learn it by heart. Dan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hatimu, pegang baik-baik, saudara. Jangan sampai tercampuri dan terkotori
oleh semua yang dunia tawarkan. Saya masih ingat pengalaman beberapa tahun lalu, sekitar 3 tahun lalu. Suatu hari pada hari Kamis pagi saya ditelepon teman dari Jakarta. Orang ini pengusaha Kristen yang baik. Dia membangun kompleks real estate di Semarang, di daerah perbukitan. Dan dia bangun dalam konteks yang belum pernah ada di Jawa Tengah sebelumnya. Semua kabelnya dia buat underground dan dia buat terpadu sekali. Dan itu merupakan kompleks tertutup dengan pintu gerbang di depan, dengan security segala macam. Dan dibuat sebagai kompleks perumahan yang mewah, dia kasih kolam renang sebagai fasilitas dan sebagainya, bagus. Hari itu merupakan hari ulang tahunnya. Dia lewat seorang teman, dia telepon saya dan minta supaya hari itu, malam itu saya menyampaikan firman, dia mau buat persekutuan dengan stafnya untuk memperingati ulang tahunnya. Saya terus terang hampir berkata tidak, karena Kamis malam waktu itu kami ada kebaktian tengah minggu. Ketika saya mau berkata tidak, ada suara di hati begini. Layani dia. Jadi saya atur begitu rupa, saya akhirnya bersedia. Kelompok nggak banyak saudara, 15 orang kira-kira. Saya bawa beberapa jemaat dan kami kebaktian sama-sama. Saya sampaikan firman Tuhan, begitu firman selesai dia datang kepada saya, dia berkata, Pak terima kasih, itu jawaban buat pergumulan saya. Saya bilang puji Tuhan. Setelah makan kita beli makan di warung nasi bungkus begitu, kita makan sederhana sekali. Dan tiba-tiba dia datang ke saya lagi, dia berkata begini, Pak, kapan Bapak mau pindah ke sini, Pak? Saya sejak masuk pertama saya bilang, wah ini kompleks bagus. Untuk hamba Tuhan tinggal di situ perlu sekali. Kalau pagi itu kabutnya masih ada, jalan-jalan dalam hadirat Tuhan, luar biasa. Tapi faktanya saya nggak punya uang. Jadi Anda kepingin tapi nggak punya uang. Jawabnya gimana? Diplomatis. Hahaha, ya kan? Apa itu artinya? Mau tapi kagak punya duit, saudara. Itu jawaban diplomatis. Sebab kalau terang-terangan repot juga ya. Bilang nggak punya uang, nanti menghina Tuhan. Hamba Tuhan kok nggak punya uang. Bilang punya uang, nyatanya nggak punya uang, nanti juga repot. Dan saya sudah janji, saya tidak akan pernah utang lagi dengan bank. Ngutangi bank, oke. Nabung kan ngutangi bank, saudara, ya. Kalau utang dengan bank, tidak. Terus dia berkata, ayo Pak kita lihat, saya ajak Bapak tur sebentar, lihat akan semua rumah model yang sudah kami bangun. Dari yang kecil kita lihat sampai yang paling besar. Saya bawa anak saya yang kedua, Samuel, yang laki, yang 5 tahun lalu pernah ikut kemari. Kami masuk ke rumah yang kecil. Masuk rumah kecil tidak tergerak, orang saya tinggal di rumah kecil, saudara. Masa kecil pindah kecil untuk ngapain, saudara? Ya, saya lihat, keluar lagi. Dan akhirnya masuk ke rumah lebih gede, sampai terakhir yang paling besar dengan 5 kamar. Ketika masuk ke sana itu sudah lengkap perabotnya, AC-nya, taman dibangun. Karena itu rumah model. Begitu masuk saya berkata, nah ini dia, ini baru bagus, saya berkata. Anak saya Samuel berkata, Papa kita pindah sini Pak, aku sudah berdoa katanya. Anak pendeta kan sudah berdoa. Anak pengusaha sudah menabung, nah itu bedanya. Anak pegawai sudah prihatin. Nah, anakmu apa saya nggak tahu. Dia berkata, sudah berdoa. Saya bilang, terus berdoa. Saya berkata, doa terus. Ya katanya gitu. Wah ini tim bagus loh anak saya ini. Oh ya kalau saya pergi gini yang doain tiap malam anak laki saya. Nah akhirnya saya lihat masuk semua. Wah lengkap bagus. Saya bilang Tuhan ini bagus. Nah ini cocok ini buat hamba Tuhan ini cocok. Apalagi sudah ada perabotnya komplit ini bagus. Terus dia datangin saya, Pak. Yang mana yang cocok buat Bapak? Oh kalau ditanya begitu langsung tahu tuh. Ini cocok buat saya berkata. Nah dia berkata kan harusnya rumah model itu dijual terakhir saudara. Tapi dia bilang boleh. Kalau Bapak mau ambil ini lengkap dengan perabotnya, boleh Pak. Nanti saya beri diskon khusus. Dalam hati saya bilang ya bagus diskon khusus. Seandainya dia diskon saya 90%, tetap nggak punya duit saya saudara.
ya kan? Terus dia ngomong begini, gini aja Pak, besok saya akan fax ke Bapak, akan harga rumah ini dengan perabotnya, lalu Bapak telepon saya, nanti kita rundingkan harganya. Puji Tuhan, saya berkata gitu. Langsung pulang, saudara. Pulang agak larut, istri saya tanya, kok malam pulangnya? Belum saya jawab, anak saya sudah berkata, Mama, kita akan pindah rumah baru, katanya. Istri saya kaget, rumahnya siapa? Rumahku, aku sudah berdoa. Tanya Papa, katanya gitu. Lalu saya cerita ke istri saya. Dia bilang, apa kita kuat? Enggak kuat, saya bilang. Tapi kalau Tuhan mau, kuat dia. Kita memang enggak kuat. Dia kuat, saya berkata. Terus istri saya bilang, kamu kan sudah janji dengan Tuhan tidak akan utang. Oh ya, tenang aja, I keep my promise. Besoknya betul-betul fax dikirim, saudara. Waktu saya lihat harga itu, sekian ratus juta. Itu zaman sebelum Krismon, saudara. Waduh, sudah di luar kemampuan. Untuk apa dipikir, mungkin ini jauh sekali dari kemampuan. Betul kan, saya bilang 90% pun diskonnya, kagak kebeli juga lah. Dengan uang yang ada. Jadi saya mau taruh tuh fax, saudara. Tiba-tiba ada suara di hati saya. Sekarang waktunya, engkau minta kepada Bapakmu yang di surga. Saya nggak jadi lempar ini kertas fax, saudara. Saya masuk kamar. Saya kunci pintunya. Saya mau berlutut, saudara. Itu suara berkata lagi, doa seperti Raja Hizkia berdoa. Nah, Anda harus ngerti firman, baca Alkitab, karena salah satu tugas Roh Kudus mengingatkan akan apa yang pernah dikatakan Tuhan. Nah, Hizkia berdoanya Anda tahu? Hizkia itu pernah dikepung musuh kota Yerusalem. Dan musuhnya ngepung cukup lama, rupanya musuh ini kurang ajar. Dia buat surat, Hizkia dimaki-maki, Tuhan dimaki-maki sekalian. Hizkia terima suratnya, pinter dia. Dia masuk ke rumah Allah, suratnya ditunjukkan ke Tuhan. Tuhan baca, tersinggung, musuh dihabisin, saudara. Nah, itu caranya dia doa. Jadi bukan, oh Tuhan, nggak gitu. Doanya mesti ngikuti. Nah ini makanya Anda harus ngalami firman dalam hidupmu. Kalau tidak legalistik, doanya Tuhan, aduh, saya nggak pakai Tuhan, nggak pakai begitu, saudara. Dia ngomong doa seperti Raja Hizkia berdoa. Jadi apa yang saya buat, saudara? Saya berdiri. Kok kurang ajar, Pak? Enggak, ngikuti Tuhan ngomongnya apa. Terus saya berkata, Tuhan, aku tahu ini bukan musuhku, ini anakmu, tapi aku hanya mau lapor, ini harganya sekian, Tuhan. Aku nggak punya duit, rohmu bilang suruh doa kayak Hizkia, aku sudah berdoa, ini tak bentangin, tolong dibaca sebentar aja dalam nama Yesus. Amin. Tak taruh di atas lemari. Saya bilang, kalau belum jelas, baca lagi. Saya berkata, saya keluar, habis itu keluar. Serius. Saya keluar, hati saya damainya luar biasa. Minggu berikutnya, saya nggak telepon dia, saya nggak telepon teman saya ini. Minggu berikutnya, saya seminar di Jakarta, 3 hari. Dengan istri saya ikut. Hari kedua, kami tidur di hotel ya. Hari kedua, jam 2:30 pagi, saudara. Itu ada suara orang laki audible, teriak di telinga kanan saya. Dan dia berkata begini, minggu ini, aku akan kasih kamu rumah baru. Saya kaget, saya lompat, saya lihat jam 2:30. Saya bilang, siapa teriak di telinga saya? Nggak ada orang. Istri saya tidur. Terus saya berdoa, Tuhan, ini suara siapa? Bisa suara saya? Bisa. Kalau Anda sudah kepingin sekali, bisa ya, bisa terngiang-ngiang kan, saudara ya. Loh, ini kita harus jujur. Kalau Anda kepingin sekali kan bisa kan terngiang-ngiang. Padahal Tuhan tidak bicara, kita buat dia bicara. Padahal itu terngiang-ngiang karena kita ingin sekali. Tapi saya bilang, aku minggu ini konsentrasiku ke seminar. Nggak mikir lagi soal itu. Saya bilang, kalau itu daripadamu, biar kau yang kerjakan. Jadi Tuhan. Lusanya saya pulang ke Semarang, siang capek sekali saya tidur, sore saya bangun, istri saya berkata, Bapak yang punya rumah itu telepon cari kamu tadi. Minta kamu telepon balik. Terus saya bilang, wah dia pasti minta kepastian. Saya bilang, baik kalau gitu saya akan beritahu aja bahwa Bapak boleh jual ke orang lain. Saya lepasin aja, untuk apa saya tahan kalau secara kemampuan saya nggak ada. Kalau Tuhan mau kasih, biar Tuhan kasih menurut caranya, tapi bukan dengan upaya saya.
Saya telepon dia, ketemu, dia tanya begini, Pak, sudah terima fax saya? Oh sudah, terima kasih. Puji Tuhan, saya berkata. Gimana Pak? Saya bilang, berat buat saya Pak, terlalu tinggi harganya. Oke, kalau gitu gini Pak, saya bantu dengan cara pembayarannya. Baik, cara bantunya gimana? Tidak usah pakai uang muka, tidak usah pakai bunga. Tiap bulan Bapak bayar 5 juta. Tanpa uang muka, tanpa down payment, tanpa bunga. Tiap bulan 5 juta. Saya bilang, berat. Kalau saya harus pindah dengan ongkos hidup sehari-hari, plus ekstra 5 juta rupiah tiap bulan. Terlalu berat buat saya. Oke, kalau begitu gini Pak. Tanpa uang muka, tanpa bunga, angsur sekian tahun, 5 tahun atau berapa, saya hitung itu tiap bulan 3 juta sekian. Saya bilang, masih berat buat saya. Tambahan ekstra gitu. Dia mundur lagi, dia berkata begini, oke Pak, Bapak tiap bulan kuatnya berapa? Tanpa uang muka, tanpa bunga. Kuatnya berapa tiap bulan? Saya bilang, saya nggak mau kasih angka. Loh kenapa? Sudah dibawa begitu saudara. Kalau orang nggak hati-hati, Anda akan tergoda untuk beri angka. Saya belajar, Tuhan bilang, jangan beri angka. Dan saya bilang, Pak, saya boleh ngomong apa adanya. Oh silakan. Saya berkata begini, saya ini hamba Tuhan. Saya mungkin nggak punya apa-apa, tapi yang paling berharga dalam hidup saya adalah saya ingin punya hati yang lurus dan benar di hadapan Tuhan. Kalau saya janji angka tertentu dengan Bapak, mau tidak mau, dalam hidup saya ada target tambahan, yaitu uang. Ya, mungkin ada target rohani, tapi ada target uang. Kalau saya ini sebagai hamba Tuhan, punya target uang dalam hidup saya, siapa yang bisa menjamin bahwa motivasi hati saya tetap terjaga murni kalau saya melayani? Siapa yang menjamin bahwa saya tidak melenceng hati saya, sehingga ketika saya melayani, pikiran saya tidak berkata, saya minta uang dari hasil pelayanan saya. Nah kalau sampai ini sudah hati tidak benar, karena saya sudah terlanjur janji dengan Bapak, dan saya harus genapi angka sekian juta itu. Saya berkata, untuk apa di tempat Bapak bangun rumah, tinggal hamba Tuhan yang hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Saya bilang, Pak, saya terima kasih banyak dengan semua tawaran yang luar biasa. Tapi buat saya lebih baik saya tinggal di rumah kecil ini, tapi hati saya benar di hadapan Tuhan. Saya tidak mau apa yang Tuhan bangun bertahun-tahun hancur hanya gara-gara saya ingin pindah rumah baru. Dia diam, saudara. Dan dia bilang, Bapak betul sekali. Terus saya cerita si A, si B hamba Tuhan, sekarang sudah enggak benar Pak, ngejar uang. Saya bilang, Bapak tahu, saya enggak punya apa-apa. Yang paling berharga buat saya cuma satu, saya mau punya hati benar di hadapan Tuhan. Saudara pikir kalau sudah begitu dia ngapain saudara? Secara manusia sudah. Enggak. Dia bilang, sekarang bagaimana caranya Bapak bisa pindah kemari? Dia kejar lagi saudara. Dan saya berkata, Pak, kalau Bapak mau berkati saya tidak akan main-main gratis, tidak. Semua saya bayar apa adanya. Tapi caranya harus ekstrim banget. Kalau enggak, lebih baik tidak usah. Dengan segala hormat saya bilang, kalau tidak ekstrim banget, lebih baik jangan. Saya lebih sayang hati saya. Dia bilang, baik Pak, saya buat ekstrim. Tidak usah uang muka, tidak usah bunga. Tiap bulan terserah berapa, sampai kapan terserah. Saya bilang, bagus, itu cukup ekstrim, saya berkata. Loh, lebih dari itu kan gratis namanya. Saya nggak mau. Saya bilang, saya bayar. Terus dia berkata, gini Pak, kalau Bapak masih ragu-ragu dengan tawaran saya ini katanya, kita akan buat aja perjanjian di atas meterai. Saya bilang, tunggu dulu. Saya tidak mau tanda tangan macam-macam. Itu kalimatnya ngomong apa dulu? Loh,
kalimat perjanjiannya Bapak yang buat sendiri. Saya, dia bilang, tinggal ikut tanda tangan. Nah itu bagus, saya berkata. Nanti saya buatkan. Thank you. Jadi Pak ya, jadi. Tutup teleponnya. Saya ngomong sama istri saya. Siap pindah rumah? Loh apa-apaan ini? Siap pindah rumah? Kenapa? Saya bilang, siap nggak? Nggak, katanya gitu. Terus saya cerita, ya siap kalau gitu. Sekarang saya bilang gini, saya urus dulu ya, saya telepon teman saya, sarjana hukum, saudara. Saya bilang, tolong buatkan surat perjanjian supaya kalimatnya itu agak pantas gitu, pihak pertama, pihak kedua gitu loh saudara ya. Masa kok ayat-ayat semua kan ya agak lucu. Jadi perjanjian lah supaya pantas gitu loh, pantas. Terus dia ngomong begini, oh kamu beli rumah? Iya. Saya bilang, harganya berapa? Sekian, dia tulis. Oke. Terus dia bilang, tiap bulan kamu ngangsur berapa? Jangan ditulis. Ini berapa lama ini? Jangan ditulis. Dia bilang, lu mana ada? Kalimatnya gimana dong saya buatnya? Gini, saya ajari ini malah dia saudara. Sarjana hukum tak ajarin. Begini. Pokoknya pihak kedua saya akan membayar sampai sejumlah itu harga tadi setiap bulan sesuai dengan kemampuan dan berkat Tuhan. Perjanjian kok ada berkat Tuhan tuh dari mana? Aku kuliah 5 tahun di Undip gak ada kayak begini. Saya bilang, ini ilmu baru. Kamu lulus baru keluar ini ilmunya. Mana mau tanda tangan orangnya? Saya bilang, sudahlah, tolong please buatin yang lain-lain. Yang bagian intinya kalimat saya yang dipakai. Dia bilang, mana bisa, nggak mau tanda tangan dia pasti. Nanti kalau sudah tanda tangan, tak tunjukin kamu, saya berkata. Pokoknya kamu mau nggak menolong saya? Ya mau, ya buatin dah tolong, saya bilang. Ya udah, sambil ngomel dia buatin. Sudah. Lalu kemudian selesai, persis yang saya katakan, dibuat rangkap 2 kasih materai. Saya antar ke tempat dia. Bapak baca dulu Pak. Dia baca, wah ini bagus sekali ini, bagus Pak, Bapak tanda tangan dulu. Saya nggak mau saudara, Bapak tanda tangan dulu. Ya tanda tangan, saya ikut di belakangnya. Selesai, terus dia bilang, Bapak tolong segera pindah. Saya bilang siap, beri saya waktu 1 minggu saya pindah. Sudah lengkap, jadi 1 minggu tinggal ngepak di koper, kayak orang pergi keluar kota. Saya bilang, pindah. Anak saya bilang, nah aku kan sudah berdoa Pak, kita pindah kan? Ya pindah, saya berkata, pindah saudara. Saudara ngerti kenyataannya ya, 6 bulan pertama, saya hanya bisa ngangsur 19 juta. Itu mending, berarti tiap bulan sudah 3 juta lebih kan? Yang sekian ratus juta, belum kebayar. Satu hari teman saya ngomong begini, hamba Tuhan ini. Dia bilang, wah kamu ini memang repot. Dia bilang, kenapa? Kamu ini yang menghalangi Tuhan datang kedua kali. Kasihan dong, teman-teman kita sudah seminar, Yesus mau datang, Yesus mau datang, Yesus mau datang. Seminar terus mereka. Tuhan Yesus sudah dikasih kode dengan Allah Bapa katanya. Dia sudah berdiri di tahtanya. Siap mau turun, lihat kamu, utang belum lunas katanya. Mau ditinggal, nggak diangkat, Tuhan sungkan sama kamu. Ditinggal, nggak diangkat, utang belum dibayar. Terus Tuhannya ngapain? Duduk lagi, nggak jadi katanya. Nungguin kamu ini loh katanya. Saya bilang kurang ajar ini orangnya. Ini kesian dong teman-teman sudah seminar semua. Ini sudah end time, Tuhan segera datang. Nungguin kamu bayar utang nggak lunas-lunas. Lalu kemudian saya diam aja, suruh apa saudara? Emang nggak ada uang? Itu yang saya semaksimal itu yang saya bisa kerjakan. Dan saya nggak ngotot, saya santai, rileks. Beberapa hari kemudian, saya masih lagi turun dari rumah itu mau ke gereja. Dia bicara sama saya. Semua kekurangan rumah itu lunasi. Saya bilang, baik Tuhan, tapi mana uangnya? Berkati saya, nanti aku bayarin dia. Anda tahu? Sisa yang sekian ratus juta, yang 200 juta lebih. Saya selesaikan dalam waktu 3 bulan. Jadi total 9 bulan lunas. Begitu lunas saya bilang, silahkan datang Tuhan. Belum ternyata saudara. Selesai. Dan itu pada waktu puncak krisis moneter di Indonesia. Ini
pengusaha sampai nangis. Dia bilang gini, Pak, saya pikir saya bantu pendeta. Sekarang pendeta bantu saya. Saya butuh kontan ini. Bapak kasih saya kontan ketika sekian banyaknya. Yang Bapak bayarkan, nolong saya, Pak. Saya pikir saya nolong pendeta. Pendeta yang nolong saya. Learn it by heart, saudara. Belajar dengan hati. Dari semua yang kita punya, yang paling berharga itu hati kita. Kalau engkau menyadari siapa dirimu di depan Tuhan, mengizinkan Allah mengerjakan hidup saudara, potensi multiplikasi akan terjadi. Dan engkau tidak akan pernah curi kemuliaannya, saudara. Sebab engkau tahu siapa engkau, dan engkau kenal siapa dia sebenarnya. Tapi ini yang seringkali orang Kristen tidak bisa mengerti. Orang Kristen tidak mau mengerti bahwa itulah yang paling penting di hadapan Tuhan. Coba buka 1 Samuel pasal yang ke-10. Lihat bagaimana Tuhan menyiapkan seorang pemimpin. 1 Samuel pasal yang ke-10. Ini ayat yang sangat memberkati saya luar biasa. Mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Ini terjadi ketika Saul akan disiapkan jadi seorang raja di Israel. Dia diangkat jadi raja pertama Israel. Lihat apa yang terjadi. 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka, dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Nah, perhatikan ini yang terjadi. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka perhatikan Allah ngapain saudara? Mengubah hatinya menjadi apa? Lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Semua tanda itu terjadi hari itu juga. Tapi dimulai dengan kalimat yang bagus. Maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Sebelum kita melihat hal yang lebih besar Allah beri, Anda harus mengizinkan Tuhan mengubah hatimu menjadi lain. ICC ini terima gereja, gedung gereja dari Tuhan. Saya mau beritahu saudara, saya tidak tahu di tempat lain, mungkin saya terbatas pengertian saya. Tapi sepanjang yang saya tahu dari gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, gereja Indonesia, mungkin Anda yang pertama, mungkin termasuk yang pertama. Saya belum pernah ketemu lagi ada gereja, kelompok seperti saudara, di luar Indonesia, yang bisa bangun gedung seperti itu. Means Tuhan punya maksud tertentu atas gereja ini. Dan kalau itu akan diperbesar oleh Tuhan, membawa dampak yang lebih besar lagi, hatimu harus diubah menjadi lain. Di dalam diri saudara sudah terbukti ada kekuatan multiplikasi, daya pelipat gandaan yang Tuhan tanamkan dalam hidupmu. Tapi untuk itu bisa jadi kenyataan, izinkan Tuhan mengubah hati saudara menjadi lain. Belajar sensitif dengan Roh Kudus saudara. Belajar peka dengan Roh Tuhan. Belajar mengerti mana yang tidak murni dan mana yang murni. Belajar membedakan mana yang dari daging kita, mana yang dari Roh Tuhan.
Sebab hati kita bisa cenderung licik dan nipu. Tapi kalau kita mau peka dengan roh Tuhan, Anda mengizinkan hatimu diubah oleh Allah. Dengar baik-baik. Sesuatu yang hebat akan terjadi. Saya punya pengalaman yang secara daging tidak begitu enak, tapi memberkati saya. 4 tahun lalu ketika anak kami yang ketiga lahir, saya bekerjakan seorang babysitter di rumah tangga kami, dan dia bukan orang Kristen. Adiknya sudah jadi Kristen, karena itu ibunya stroke, saudara. Dari keluarga agama lain yang fanatik sekali. Sehingga dia tahu kalau dia jadi Kristen pun, itu ibunya bisa mati. Saudara. Jadi buat dia, jadi Kristen itu merupakan sesuatu yang tidak boleh terjadi. Dia kerja dengan kami, setelah kira-kira umur seminggu 2 minggu, saya lupa persisnya, hari itu hari Natal. Dan saya ingin ajak baby ini kebaktian di gereja. Saya bilang dengan dia, suster kamu mesti ikut ya, kamu gendong baby karena kami harus melayani kebaktian Natal. Jadi dia ikut, saudara, dia masuk duduk di gereja dengan anak kami. Ada hamba Tuhan, Anda pernah dengar Ibu Indri Gautama? Anda perlu dengar orang ini. Luar, sekarang sudah berubah banyak, saudara. Tapi dulu ketika awal-awal, saudara, ini orang bisa membentuk hati kita luar biasa. Anda bisa makan dia, khotbahnya dia, hatimu ditanggung beres, saudara. Dia khotbah, kerasnya minta ampun. Dan hobinya nyikat pendeta. Wah, pendeta perlu dibegituin, saudara ya. Kalau enggak, siapa yang gituin kita? Perlu, orang begini langka sekali. Saya berani ngomong gini sebab dia sekarang jadi jemaat saya, saudara. Serius. Dan dengar baik-baik, waktu John Avans ini datang di gereja November lalu, kami berdua didoakan, saya didoakan John, lalu saya doakan dia. Saya diberitahu sama John Avans ini, kamu harus tunduk sama pendetamu ini. Kalau penundukanmu hilang, urapan yang tadi kamu terima hilang juga. Ngerti? Ngerti katanya. Jadi dia takut sama saya sekarang. Hilang urapannya. Tapi dulu nggak gitu, saudara. Oh, semua orang nervous sama. Tapi saya nggak pernah kapok untuk ngundang dia. Karena saya belajar semua itu pangkalnya di hati kita. Amen. Kalau kita mau benar dengan Tuhan, Anda tidak perlu takut dengan siapapun. Dibongkar seperti apapun baik. Yang penting hati kita menyenangkan dia, saudara. Natal itu khotbah luar biasa, menggelegar seperti petir di siang hari bolong. Bang, bang. Dan kalau Anda 3 hari dengerin dia, terus teriak-teriak begitu, saudara. Ini telinga capek juga ya, saudara ya. Sikat sana, sikat sini, sikat sana, sikat sini. Sekarang sudah hilang itu ya. Saya sayangkan kenapa hilang. Tapi dulu, wah itu pedang bermata 3. Tembak sana, tembak sana. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Setelah beberapa hari acara selesai, dia pulang ke Jakarta. Sekarang pindah Semarang dia malah, saudara. Malah rumahnya beli tanah di sebelah rumah saya. Bagus sekali ya, saudara. Jadi Anda aman aja, tenang-tenang. Dia sudah pulang ke Jakarta, saya lega sedikit. Saya bilang, sementara waktu telinga bisa istirahat. Tapi sebetulnya, saudara ya, manusia kan, kalau Anda ditegur di depan orang banyak, saya tidak pedulikan, saya tidak masalahkan itu etis atau tidak. Tapi kalau itu terjadi, Anda tersinggung nggak? Tersinggung kan, saudara ya? Tapi kalau pendeta tersinggung kan dirohanikan. Kita pakai topeng. Senyum di luar, geram di dalam, saudara. Saya ngalami begitu, saudara. Satu hari, setelah 2 hari kemudian, saya lagi di kamar mandi. Saya dengar kok ada suara di luar gitu, tape dinyalain. Begitu keluar dari kamar mandi, itu kasetnya khotbahnya Ibu Indri diputar kenceng sekali. Wah, kaget saya. Loh, kok ini lagi? Baru mau istirahat dari dini kok ini lagi keluar. Sudah darah tingginya mulai naik. Saya ngomong sama istri saya, itu kok diputar? Anakmu yang minta, Kesia.
Saya panggil, Kesya, kok muter itu? Nggak laku aja, saya bilang gitu. Kok laku toh Pak? Suster yang minta. Hah? Yang suster itu minta. Kenapa? Katanya suster senang dengan khotbahnya Ibu Indri, diberkati. Kok bisa ngerti hatinya dia. Jadi hatinya dibongkar, seneng. Yang ini dibongkar, ngamuk, saudara. Pendeta ini. Yang orang belum Kristen dibongkar bahagia, yang pendeta dibongkar ngamuk. Kok nggak laku aja? Bayangin saudara. Munafik nggak? Munafik. Seminggu kemudian bertobat, lahir baru, baptis air, baptis Roh Kudus, bahasa roh, saudara. Orang dia bilang begini, Pak, saya tahu kalau ibu saya dengar mungkin dia mati, tapi bagaimana saya memungkiri kasih Tuhan dalam hidup saya, Pak? Saya nggak mungkin bisa mengingkari Yesus cinta saya lewat khotbah yang teriak-teriak gitu loh, saudara. Bertobat. Yang pendeta malah ngamuk. Ini hati kita tuh kayak begitu. Learn it by heart, saudara. Belajar dengan hati. Saul diubah hatinya. Setiap kali Allah mau angkat seseorang, setiap kali Tuhan mau promosikan seseorang, dia berurusan dengan hati orang itu. Sehingga semua batu, kerikil, kepahitan, tinggi hati di dalam kita harus pergi. Dan kita mengizinkan Tuhan membereskan hidup kita. Amen. Ayat terakhir, Ayub pasal yang ke-8. Ayub pasal yang ke-8. Ayat 5, 6, dan 7. Ayub pasal 8, ayat 5, 6, dan ayat yang ke-7. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau, dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Ayat 7 Anda perhatikan. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi apa? Sangat mulia. Terjemahan dikatakan berkata, though your beginning was small, yet your latter end would increase abundantly. Walaupun awalmu kecil sekali, tapi akhirnya akan bertambah-tambah dengan limpah. Kalau kita cari Tuhan, bersih dan jujur di hadapan Tuhan. Learn it by heart. Belajar dengan hati, saudara. Supaya benih yang Allah beri dalam hidupmu, daya multiplikasinya bisa berbuah. Amen. Kita berdoa sama-sama. Saya bisa minta pemain keyboard aja bisa maju ke depan. Soft aja. Sembah Tuhan. Yang lain sembahyang, saudara. Kasih Tuhan. Izinkan sore hari ini Dia melihat akan hati kita, saudara. Adakah hal-hal yang engkau tahu tidak berkenan di hadapan Dia? Benih yang Dia berikan itu dahsyat.
luar biasa. Tapi apakah kita sediakan hati yang subur untuk benih itu? Untuk membuat hati kita subur, Anda harus belajar semua dengan hati. Daud memberikan nasihat yang luar biasa. Learn it by heart. Belajar dengan hati. Belajar dengan hati. Tuhan, sore ini hamba berdoa, biar terang-Mu datang dalam hati setiap kami, Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, semua perasaan tertolak, perasaan rendah diri, perasaan-perasaan yang bukan dari Tuhan, semua rasa tinggi hati, kesombongan dalam kehidupan kami, biar demi nama Tuhan Yesus, cabut dari hidup kami hari ini. Semua yang serong dari hati kami, semua yang tidak berkenan, semua yang najis, semua yang kotor, semua yang tidak murni, cabut Tuhan hari ini. Demi nama Yesus, cabut Tuhan. Thank you. Learn it by heart. Biar kami belajar. Biar kami belajar dengan hati kami, Tuhan. Sembahyang saudara, Tuhan di tengah-tengah kita. Saya tahu Dia sedang berurusan dengan hati setiap kita. Ini waktu yang baik untuk membereskan semua dengan Dia. Ini waktu yang baik. Tidak ada kemuliaan sebelum perubahan hati terjadi. Yakub harus diubah jadi Israel. Abram jadi Abraham. Sarai jadi Sarah. Simon jadi Petrus. Saulus jadi Paulus. Bukan sekedar nama ganti, tapi hati mereka lain. Dan sore ini giliran hati kita, Dia mau buat jadi lain. Oh, Tuhan Yesus. Yesus. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih. Makasih Tuhan. Terima kasih 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 Roh Kudus. Terus sirami hati kami dengan Roh-Mu Tuhan. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih
kasih Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Thank you Lord, thank you. Terima kasih Roh Kudus. Mari semua angkat tangan di hadapan Dia. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, aku tanah liat. Engkau penjunan, aku tanah liat. Bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku, Kau ubah Tuhan, Kau ubah seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, aku tanah liat. Engkau penjunan, aku tanah liat. Bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku, ubah hati kami Tuhan, seputih salju. Yes Lord. Ubah hatiku seperti dirimu. Ya Tuhan. Yes Lord. Ya Rabba Shatakarat. Kau yang dengar doa kami Tuhan hari ini. Kau dengar doa kami. Kau dengar doa kami. Kalau Tuhan berbicara dalam hidupmu, engkau akui di hadapan Dia. Dan kau minta Tuhan bereskan hari ini. Sebelum kita bergerak lebih jauh saudara, engkau dengar akan pengakuan kami di hadapan Tuhan. Dan kami percaya kami akan bergerak lebih jauh lagi dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, sekarang Kau di tengah-tengah kami. Dan Kau yang akan sanggup melanjutkan, meluruskan apa yang sudah Engkau mulai. Lanjutkan Tuhan, lanjutkan. Biar terjadi breakthrough dalam kehidupan setiap kami. Biar terobosan-terobosan ilahi terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau mengubah hati kami. Dan kami tinggalkan ruangan ini sore ini dengan Tuhan mengubah hati kami menjadi lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua yang diberkati berkata, Amen. God bless you.